belum selesai kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga 193 triliun, muncul lagi kasus korupsi pada minyak goreng yang bernama minyak kita. Minyak kita ini adalah minyak yang disubsidi oleh pemerintah. Tuh, lihat ya. Botol udah kosong ya. Tuh. Cuman ya ada di angka 750 ml. Memang para atasan ya, para oligarki itu berpikir mungkin rakyat Indonesia sebodoh itu kali ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, belum selesai kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga 193 triliun. Kini muncul lagi isu, muncul lagi kasus korupsi pada minyak goreng yang bernama minyak kita. Minyak kita ini adalah minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang mana harganya di bawah harga rata-rata minyak goreng lainnya. Ya, kalau kemarin di Pertamina, direktur utamanya itu dan jajarannya itu cara korupsinya adalah dengan cara mengoplos Pertalite menjadi Pertamax, RON 90 menjadi RON 92. Kali ini pada minyak goreng ini cara korupsinya adalah dengan mengurangi takaran minyak goreng. Yang mana minyak goreng dengan kemasan botol 1 liter isinya itu tidak sampai 1 liter. Ya, melainkan hanya 0,75 liter. Kurang seperempat lagi untuk jadi 1 liter. Nah, seperempat itu kalau dikalikan dengan produksi ribuan jutaan kemasan 1 liter, ya berapa banyak duit yang didapat tuh, yang dikorupsi. Wow, aduh. Seperti ini video pembuktiannya oleh warga atau konsumen. Lihat nih ya, 1 liter nih. Penipuan nih, bangke ini yang mana? Bajingan nih, PT-nya mana nih? Dia PT Naita Nabita Indonesia nih, 1 liter nih. Gua buka. Dimasukkan ke gelas takaran. Nih, ya segel tadi tuh ya, kemasannya masih full. Terus, tuh lihat ya, botol udah kosong ya. Tuh, cuman ya ada di angka 750 ml. Lihat nih ya, ada 2 botol ya. Yang kiri 1 liter merek Tropical, 1 liter asli. Yang kanan nih merek minyak kita atau minyak kita abal-abal atau apa. Isinya cuma 750 ml. Ada aja ya oknum di negara ini cara korupsi. Sangat licin sekali akal mereka. Memang secara kasat mata memang tidak nampak ya itu kurang atau pas takarannya. Kalau tidak dimasukkan ke gelas takar seperti tadi, tidak nampak ya. Kita tidak akan sadar. Kalau yang di Pertamina itu dioplos, kalau yang di minyak goreng ini dia dikurangi takarannya, yang harusnya 1 liter isinya cuma 750 ml. Memang para atasan ya, para oligarki itu berpikir mungkin rakyat Indonesia sebodoh itu kali ya. Mereka pikir tidak akan menyadari hal-hal kecil seperti ini ya. Saya pikir mereka itu cara seperti ini merupakan hal kecil bagi mereka sehingga rakyat tidak akan menyadari begitu. Tapi pada akhirnya kan rakyat konsumen menyadari bahwa kemasan 1 liter itu ternyata tidak sampai 1 liter minyak gorengnya. Orang-orang tinggi di negara ini memandang rakyat itu kurang berakal gitu. Ya iyalah, kalau mereka menganggap kita itu berakal, mereka menganggap kita itu pinter, maka mereka akan hati-hati ya. Tidak akan membuat hal-hal konyol seperti ini. Oke, seperti apa respon Menteri Pertanian melihat kasus ini ketika beliau melakukan operasi ke pasar? Tidak melihat operasi pasar, juga melihat langsung pasar di lapangan. Kami temukan
Ini minyak kita. Minyak kita dijual di atas HET. HET 15.700 tapi dijual 18.000. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 sampai 800 ml. Ini tidak cukup 1 liter. Ini kita di bulan suci Ramadan mencari pahala, sibuk mencari pahala, tapi saudara kita ini mencetak dosa di bulan suci Ramadan. Mencetak dosa. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Bagus. Nggak boleh. Harus tegas. Ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Ini saya tidak tahu, nanti ini ada dari Reskrim, kami sudah bicara kabar Reskrim langsung. Ini ada tim Pak Burhanuddin, Satgas Pangan. Ini kami serahkan, periksa. Sini Pak. Kami minta diperiksa dan kalau betul ditutup. Nggak boleh kompromi. Selain itu Pak, ada apa lagi Pak? Ada Pidanakan. apa lagi, Pak, itu? Minta dipidanakan. Kalau betul salah ya. Kalau dicek Pak Burhanuddin, langsung turun cek pabriknya sampai ke pabrik. Tolong yang di dalam jangan ditindaki, pengecer. Mereka tidak paham. Saudara kita itu mencari rezeki juga, nggak Betul, paham. betul. Tetapi otaknya siapa? Pabriknya di Perusahaan. mana? Dan kami minta ditutup, disegel. Pak, ini akan koordinasi sama Kementerian Perdagangan ya? Karena kan minyak Sudah Pak Mendak, kami sudah telepon langsung. Pak Mendak, kami di sini, beliau pesan segel Pak Mentan, kita tutup. Ya, ini kan seharusnya menjadi Pak urusan Kabar Menteri Perdagangan ya. Pak Kabar Eskrim juga, kami sudah telepon langsung. Pak, ini kan Kecuali Menteri Perdagangannya juga terlibat soal ini. Jangan diganggu yang di sini. tetap dijual 18.000. Jangan, enggak, kalau bisa dibawa, tetapi kan kasihan mereka. Itu kalau bisa dijual di bawah HET. Tetapi di sini jangan diganggu. Ini saudara kita mencari rezeki di bulan suci Ramadan. Dia hanya penjual, mencari Rp1.000, Rp2.000 keuntungan, Rp10.000 per hari. Ini jangan diganggu, Pak. Ya. Pak Satgas Pangan. Pak Satgas Pangan ya, jangan diganggu, minta tolong jangan diganggu. Tapi dikejar, yang ada mereknya tercantum, begitu benar ditutup. Pak, padahal kemarin Pak Mendak sudah membantah kalau sudah nggak ada peredaran minyak kita yang di bawah 1 liter lagi. Ini gimana Pak? Enggak, kan artinya beliau sudah melakukan juga tindakan. Nah, ini kan negara kita kan negara besar. Bisa saja masih ada sebagian dan seterusnya. Bisa saja masih ada beredar. Kebetulan kita temukan kalau pabriknya, kita mudah-mudahan pabrik yang ditutup Pak Mendak adalah pabriknya ini. Tapi kalau tidak, ini ditutup lagi. Kami sudah koordinasi dengan Pak Mendak, langsung Pak Komjen Wahyu, Pak Kabar Eskrim, langsung kami telepon tadi dan semua menyarankan kami sepakat bertiga tutup pabriknya. Pak, untuk pengawasan ke depannya seperti apa? Karena kan ini kan lihat sering terulang. Ini kan ada polsek, mana polsek? Ini ada anggota polsek. Kita akan penegak hukum sampai ke bawah. Pak Kapolri kami sudah koordinasi menyurat ke Kapolda, Kapolres sampai Babin Kaptimas ke bawah. Jadi pengawasan ini jalan terus. Bukannya kepolisian Ini itu kalau ada tidak boleh duit kalah. dia Negara tidak boleh kalah orang yang zolim pada masyarakat. Nggak boleh. Sultan Amran Sulaiman temukan beberapa minyak kita kemasan botol yang isinya tak sesuai dengan takaran saat tidak tersalit dengan itu. Ya, diukur sendiri ya, ditakar sendiri ya sama Menteri Pertanian ya. Dan ternyata betul tidak sampai 1000 ml, tidak sampai 1 liter. Ya, baguslah kalau memang betul terbukti melakukan korupsi, pengurangan
takaran ya harus ditindak. Paling bagus ya ditutup pabriknya dan ditindak pelakunya. Ya. Kenapa sih undang-undang perampasan aset dan hukuman mati kepada koruptor itu tidak diberlakukan saja? Sepertinya kalau rancangan undang-undang itu tidak segera disahkan, kasus-kasus korupsi seperti ini tuh akan terus berjamur gitu ya, akan terus bermunculan, tidak akan ada habisnya karena hukumannya tidak bikin pelaku jerah, tidak bikin orang jerah, malah semakin rakus, semakin besar nilai korupsinya ya, sampai triliunan. Itu membuktikan bahwa undang-undang atau hukuman bagi koruptor pada saat ini itu tidak bikin para pelaku koruptor atau calon koruptor itu takut atau jera. Mungkin kalau rancangan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati itu disahkan oleh DPR, saya rasa meskipun tidak akan bersih seluruhnya, saya rasa akan berkurang nih para koruptor nih. Karena mereka takut mati, kan begitu. Ya, selama hukumannya seperti itu ya saya rasa susah gitu ya memberantas koruptor di negara tercinta ini ya. Kalau dipikir-pikir siapa lagi sih di Indonesia ini yang mau dipercaya? Sepertinya penuh kepalsuan ya. Hampir tiap hari kami rakyat Indonesia itu dihidangkan dengan berita-berita korupsi, tidak tanggung-tanggung, miliaran, triliunan. Sementara rakyat menjerit. Kalau melihat angka duit ya, nominal duit yang dikorupsi oleh para elit itu, sepertinya Indonesia ini tidak miskin, kaya. Karena memang kaya gitu ya. Tetapi kenapa rakyatnya banyak yang menjerit? Duit yang dikorupsi oleh para pejabat, para elit itu, saya rasa cukup untuk membiayai anggaran makan bergizi gratis untuk anak sekolah, tanpa harus menaikkan pajak. Kalau sistemnya betul-betul diperbaiki oleh pemerintah, ya. Jadi tidak perlu sepertinya meminta pajak dari rakyat untuk mencukupi biaya makanan bergizi gratis itu. Saya rasa duit-duit yang dicuri oleh koruptor itu sudah cukup gitu ya. Ya. Di sektor-sektor lain tanpa ada korupsi, saya rasa cukup untuk membiayai program makan bergizi gratis. Belum lagi baru-baru ini, baru kemarin gitu ya, terdengar berita ditemukan lagi satu kasus korupsi di PLN, pembangkit listrik nuklir. Ada korupsi di situ, masih diselidiki oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, nggak Pertamina, nggak perusahaan minyak kita, nggak PLN dalam waktu yang hampir sama, ya, kasus korupsi terungkap. Lalu siapa lagi yang mau rakyat Indonesia percaya? Belum lagi isu PHK, pemutusan hubungan kerja massal yang puluhan ribuan dalam satu waktu, yang mana presiden, wakil presiden ketika kampanye menjanjikan 19 juta lowongan kerja. Mana yang 19 juta lowongan kerja tuh? Sekarang banyak perusahaan yang bangkrut, banyak perusahaan yang tutup, dan banyak sekali karyawan-karyawan yang hilang pekerjaan. Puluhan ribu saudara-saudara. Mau kerja apa mereka? Mana janji presiden, janji wakil presiden untuk membuka lowongan kerja sebanyak 19 juta lowongan kerja itu? Oke, saya rasa sudah cukup ya. Dan soal kasus korupsi minyak kita ini ya harus diproses ya. Jangan sampai hanya anget-anget tai ayam gitu ya. Hangatnya sebentar nanti hilang begitu saja gitu ya. Gitu juga dengan Pertamina dan PLN ya. Harus segera diproses, ditindak, dan diberitakan setransparan mungkin, dan hukumannya harus setimpal. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa news konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.